Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan sore hari ini tanggal 14 April 2025. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Nah, di sini saya akan coba melihat peluang atau momentum dengan menggunakan garis 3 EMA dan price action, yaitu khususnya kita gunakan price actionnya adalah 3 white shoulder atau 3 black crow. Kita mulai lihat di XAU USD. Di sini saya menggunakan time frame H1. Nah, di sini kita belum melihat adanya momentum baru untuk bisa diikuti. Sebelumnya kita bisa melihat ada momentum di daerah sini, yaitu kita menemukan atau kita melihat ada 3 white shoulder. Nah, ini sini ada 3 white shoulder yang menembus garis 555 dan garis EMA 8 juga menembus garis EMA 55. Ini menandakan bahwa awal sebuah tren. Nah, maka di sini kita bisa mengikuti buy begitu harga terbentuk koreksi. Jadi setelah terjadi koreksi, maka kita bisa ikuti buy di area 3 white shoulder tersebut. Karena sudah terkonfirmasi bahwa tren dari garis moving average yaitu 3 MA ini juga sudah mengkonfirmasi terbentuknya tren. Untuk saat ini kita belum melihat adanya peluang lagi, jadi kita abaikan sementara. Kemudian kita lihat di AUD JPY. Di AUD JPY, nah di sini saya melihat ada 3 white shoulder lagi di sini. Kemudian garis EMA 8 juga menembus garis EMA 55 dan 3 white shoulder juga berada atau sudah menembus garis EMA 55, maka di sini memberikan peluang atau ada momentum untuk terjadinya tren baru yaitu uptrend, dan kita juga melihat harga berada di atas garis EMA 55. Ini juga mengkonfirmasi bahwa tren yang terjadi adalah tren naik. Nah, di sini kita bisa ikuti dengan buy begitu harga melewati kembali high dari 3 white shoulder setelah sebelumnya terjadi koreksi. Nah, koreksi ini kita jadikan sebagai batas untuk stop loss kita. Kita bisa ikuti buy di daerah sini. Ini sudah terkonfirmasi untuk buy-nya, dan target TP saya sudah pasang yaitu kurang lebih di area sini. Jadi kita melihat dari resisten sebelumnya. Jadi kalau kita garis lurus, nah di sini ada area resisten. Ini kita jadikan sebagai target TP terdekat yang bisa diambil. Nah, kemudian untuk stop loss tadi kita sudah tentukan di nilai koreksinya ini sebagai stop loss. Nah, ini peluang atau momentum yang ada di AUD JPY dengan time frame 1. Sekarang kita lanjut untuk yang CHF JPY. Di CHF JPY di sini kita juga belum melihat adanya peluang baru. Jadi peluang sebelumnya ada di area sini, yaitu terbentuk 3 white shoulder yang menembus garis EMA 55, diikuti dengan garis EMA 8 juga melampaui garis EMA 55. Jadi di sini ada momentum atau ada peluang terjadinya tren. Saat ini kita belum melihat lagi adanya peluang baru yang bisa diikuti. Lanjut di CAD JPY. Di CAD JPY juga sama, kita belum melihat adanya pola atau momentum yang bisa diikuti. Kemudian New Zealand JPY. Nah, di New Zealand JPY di sini saya melihat ada peluang yaitu terbentuk 3 white shoulder di atas garis EMA 55, di mana untuk garis EMA 8 juga baru saja melampaui di atas garis EMA 21, dan di mana
dengan adanya garis EMA 8 di atas garis EMA 21 ini merupakan tren naik, dan harga juga berada di atas garis EMA 55. Maka ini memberikan peluang untuk kita ikuti dengan buy, dan garis koreksi ini kita jadikan sebagai stop loss. Kemudian begitu harga melampaui tertinggi dari 3 wedge shoulder-nya, maka kita ikuti dengan buy. Nah, untuk target TP di sini kita bisa gunakan resisten terdekat, yaitu di area sini sebagai target TP-nya. Nah, ini adalah area resisten terdekat yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk TP. Nah, di area sini. Ini peluang yang ada di New Zealand JPY dengan menggunakan 3 garis moving average dan price action. Kemudian untuk peluang berikutnya, nah di sini juga kita melihat ada pola yang sama di Euro JPY, yaitu terbentuk 3 wedge shoulder di atas garis EMA 55, dan garis EMA 8 juga berada di atas garis EMA 21, menandakan bahwa tren yang sedang terjadi adalah tren naik. Nah, di sini bisa kita ikuti dengan buy. Target resiko adalah nilai koreksi terdekat, ini sebagai target SL, dan TP kita ambil di resisten terdekat. Nah, ini ada resisten terdekat di area sini. Nah, ini kita jadikan sebagai target TP-nya. Nah, kemudian di GBP JPY di sini juga saya belum melihat adanya pola baru untuk JPY. Di GBP JPY ya, GBP JPY belum ada. Kemudian kita lanjut di USD JPY. Nah, USD JPY di sini kita juga melihat ada pola baru, yaitu ini kan tren turun ya, tren turun, kemudian ada bentukan 3 black crow, yaitu 3 black crow menandakan sinyal untuk turun. Kemudian dari garis EMA 8 juga kembali menjauh atau di bawah garis EMA 21, dan harga juga bertahan di bawah garis EMA 55. Nah, maka begitu terjadi breakout di garis terendah dari 3 black crow, kita bisa ikuti dengan sell dengan nilai risiko, yaitu di nilai koreksinya terdekat sini. Nah, ini sebagai nilai risiko. Target TP, nah kita bisa ambil terdekat, yaitu di area sini sebagai target TP-nya. Low sebelumnya ini kita jadikan sebagai target TP terdekat, atau di nilai support berikutnya. Jadi kalau kita kecilkan, maka kita bisa melihat support berikutnya. Nah, di area sini ini kita jadikan sebagai target TP berikutnya. Di area support berikutnya, kemudian di sini juga area support. Nah, ini tuh peluang yang ada di USD JPY di time frame H1. Harga juga masih bertahan untuk turun. Kemudian di Euro USD, nah di sini juga saya belum melihat adanya peluang baru. Kemudian di GBP USD, nah GBP USD baru saya terjadi breakout. Jadi sebelumnya kita melihat ada peluang 3 wedge shoulder, nah, kemudian terjadi koreksi di sini dan harga kembali naik melampaui harga 3 wedge shoulder, maka kita ikuti dengan buy. Target TP sudah saya pasang di area sini, yaitu di resisten terdekatnya untuk target TP-nya. Nah, ini sebagai target TP-nya kita bisa lihat. Nah, di area sini saya kecilkan. Nah, ini adalah resisten berikutnya yang terdekat, kita jadikan sebagai target TP. Jadi untuk TP kita bisa ambil terdekat di area sini. Ini ada area resisten TP terdekat. Kemudian berikutnya kita bisa pasang di area sini. Jadi monggo mana yang
sesuai dengan kesiapan ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus maka potensi risikonya ada di 1200 dan profit di 1500. Ini peluang yang ada di GBP USD di time frame 1. Kemudian di AUD USD belum ada peluang yang bisa diikuti. Kemudian di New Zealand USD juga belum ada peluang. Di USD Kanada juga belum ada peluang. Di USD CHF juga belum ada peluang yang bisa diikuti. Di Euro GBP juga belum ada, dan di Euro Kanada. Nah, Euro Kanada di sini ada peluang yang bisa diikuti kalau memang nanti harga tetap naik. Jadi kita di sini melihat ada peluang 3 white shoulder di sini. Nah, kemudian harga terkoreksi di area sini dan harga juga berada di atas garis EMA 55, EMA 8 juga berada di atas garis EMA 21. Jadi ini memberikan peluang kalau memang harga nanti kembali naik dan melewati garis breakout yang saya buat ini, maka bisa diikuti dengan buy. Untuk target TP itu peluang potensi profitnya ada di 1500 dengan resiko di 850. Jadi ini peluang, dan TP terdekat bisa dipasang di area sini yaitu di 1100 dengan resiko 850 poin. Nah, demikian sobat trading mudah untuk mapping atau momentum yang bisa kita lihat di sore hari ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.